Oke, jadi eh, ma- jadi materi kedua yang mau aku bawain hari ini itu tentang be yourself and be attractive. Oke, mungkin boleh di next. Ya, ini tentang aku. Perkenalkan nama aku Fiona Emanuel Evangelintan, NIM 412308444 dan lain-lainnya. Boleh di next, San. Oke, jadi pertama aku mau tanya dulu ke teman-teman dan kakak-kakak. Sepemahamannya, belum. Ya, jadi sepemahamannya teman-teman dan kakak-kakak aja. Menurut teman-teman dan kakak-kakak, be yourself dan be attractive itu eh, sepemahamannya teman-teman dan kakak-kakak tuh apa sih? Aku mau, mungkin ada yang mau mengajukan diri dulu. Kalau nggak ada, aku tunjuk lagi ya. Mungkin Reta boleh berpendapat. Um, oke, izin menjawab. Mungkin untuk be yourself and be attractive. Kalau be yourself itu bagaimana menjadi diri sendiri dan kayak bagaimana walau kita tetap menjadi diri kita sendiri, kita tetap menarik gitu loh. Oke, setuju banget sama Reta. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi. Aku minta satu orang lagi. Mungkin dari siapa ya? Dari Angel deh, Angel Kolo. Angel nggak ada, atau mungkin dari Jerry deh. Jerry, boleh tolong menyampaikan pendapatmu? Oke, Jerry juga Denny ya. Oke. Oh, Bram raise hand. Boleh, Bram? Oh iya, ya aku mau jawab lagi. Jadi tadi pertanyaan ini ya, apa tadi Vi? Cara apa Eh, menurut menurut kamu, be yourself sama be attractive tuh apa sih? Apakah dia mungkin ada berhubungan atau ya sepemahaman kamu aja sih? be yourself sama be attractive ya? Menurutku itu apa ya? Benar. Maksudnya pengertiannya be yourself sama be attractive gitu ya? Atau gimana? Iya, Oke, jadi menurutku ya kalau be yourself itu ya sesuai artinya itu jadi diri sendiri. Tapi kalau misalkan digabung nih be yourself sama be attractive tuh menurutku itu adalah eh menjadi diri sendiri, menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi kita tuh be yourself, kita jadi diri kita sendiri, sekaligus sekaligus juga kita tuh menjadi orang yang atraktif, orang apa ya menarik gitu. Di mata orang tuh kita sangat menarik. Jadi itu menurutku adalah dua kombinasi apa ya seperti kalau misalkan dua komponen itu digabung itu tuh adalah versi terbaik dari diri kita sendiri gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Paham nggak ya? paham-paham Ya, Bram. kurang Oke, lebih kayak gitu. ya terima kasih Bram untuk Ya. pendapatnya. Jadi aku juga setuju ya sama yang sudah disampaikan sama Reta dan Bram. Jadi be yourself itu ya bahasa Indonesianya menjadi diri kita sendiri. Jadi kayak kita tahu kekurangan dan kelebihan diri kita bisa menerima keunikan dari diri kita. Terus juga be attractive itu ya menjadi menarik ya karena kita menjadi diri kita sendiri, kita punya keunikan itu sehingga kita bisa jadi menarik begitu. Oke, boleh next slide, Han. Oke, di sini aku ada contoh kasus juga. Jadi bayangin aja si A dan si B ini mereka berteman baik dan sekelas lah gitu. Terus si A ini punya hobinya itu membaca buku. Jadi teman-teman sekelasnya itu kayak nganggap si A ini kayak kutu buku, kayak kurang asik. Nah, sedangkan teman dekatnya si A, si B ini, itu dia lebih suka
bernyanyi lah gitu. Jadi teman-teman kelasnya si A dan si B ini jadi lebih suka gitu sama si B. Nah, hal itu tuh membuat si A merasa dia tuh harus mengubah kepribadiannya, merubah kesukaannya yang suka membaca itu untuk bisa disukain sama teman-temannya yang lain, seperti sahabat dekatnya si B ini. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah si A ini harus untuk tidak lagi menyukai membaca buku, mencoba untuk eh, meng- mencoba untuk seperti si B yang suka bernyanyi atau bagaimana? Mungkin boleh ada yang mau berpendapat? Oke, Caca, silahkan Caca. Oke, kalau dari aku sih em, untuk contoh kasus yang tadi ya, itu si A tuh nggak usah mengubah hobinya gitu kayak membaca buku karena pengen dilihat setara aja gitu kayak kan tadi si A tuh dianggap yang kayak anak yang nerd-nerd gitu kan yang kayak misalnya yang kayak 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 em, pengen banget dilihat gitu kalau kalau misalnya pandangan orang lain kan kayak ih apa sih kayak sok rajin gitu ya gitu. Tapi kayak menurutku em, kita tuh gak boleh kayak langsung memasukkan apa yang pandangan-pandangan orang lain gitu loh. Tapi tetap jadi diri kita sendiri karena yang tahu diri kita kan diri kita sendiri. Jadinya tidak usah kayak terlalu mendengar perkataan orang lain gitu loh. Jadi kayak dipilah-pilah, dipisah-pisah gitu. Mungkin dari aku gitu. Terima kasih. Terima kasih Caca untuk pendapatnya. Ya, jadi betul ya. eh, Menurut aku juga si A ini nggak harus mengubah hobinya yang membaca buku itu, karena mungkin standar setiap orang tuh beda-beda ya. Mungkin teman kelasnya si A dan si B ini mereka emang tipe yang nggak suka membaca atau gimana. Jadi menurut mereka si A ini kurang asik. Nah, jadi kalau menurut aku sih si A ini lebih baiknya daripada dia mengubah kesukaannya yang membaca buku ini, lebih baik dia membangun potensi dirinya itu mungkin di lingkungan yang berbeda yang bisa menerima hobinya ini. Oke, boleh di next, Hani. Oke, jadi di sini aku mau membahas tiga hal. Tadi sudah sempat disebutkan juga oleh Bram, ada sedikit disebutkan. Jadi yang pertama itu be yourself, terus yang kedua be the best version of yourself, kemudian yang ketiga itu be attractive. Yang menurut aku ketiganya ini itu saling saling berkaitan begitu. Oke, next. Oke, yang pertama be yourself. Kayak yang tadi udah dibilang ya. Jadi be yourself ini lebih eh ini slide-nya. Ya, jadi be yourself ini lebih fokus pada penerimaan diri. Jadi eh, tahap-tahap yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi diri sendiri itu di sini yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Seperti minat dan hobi kita, terus juga kekuatan dan kelemahan. Misalnya, kalau tadi si A dan si B itu tadi, yang si A kan suka membaca buku, terus yang si B itu suka bernyanyi. Terus itu kan eh, apa ya, kayak itu keunikan diri mereka. Jadi kayak kita harus tahu apa kelebihan kelemahan kita, minat kita, terus juga kita harus bisa menerima itu. Terus juga mungkin untuk keunikan, contohnya kayak kalau anak-anak yang dari timur ya mungkin mereka tuh kalau ngomong nadanya mungkin berbeda dengan yang di Jawa ya. Nah itu kan keunikan mereka dan keunikan itu harus diterima gitu. Itu keunikan yang menjadi jati diri mereka. Jadi nggak boleh takut untuk berbeda dari teman-teman yang mungkin di Jawa, karena nggak selamanya keunikan itu jelek. Iya, boleh di next. Hmm?
Yang selanjutnya adalah be the best version of yourself atau menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, Hani slide-nya keganti. Iya, jadi be the best version of yourself sama be yourself ini beda-beda tipis lah ya. Kalau be yourself itu kan menjadi diri sendiri, menerima apa adanya diri kita. Terus kalau be the best version of yourself ini dibilangnya mungkin lebih fokus pada pengembangan diri ya. Jadi kalau misalnya kita udah menjadi diri sendiri, udah bisa menerima kekurangan, kelebihan, dan juga keunikan kita, sudah bisa berani menunjukkan keunikan kita nggak selamanya hanya stuck menjadi diri kita sendiri gitu aja kan. Kita mungkin misalnya kita punya kekurangan, kayak kita tuh kekurangannya pemalas. Nah, nggak mungkin kita hanya cuma, oh aku nerima diriku apa adanya gini, aku emang pemalas gini. Kan nggak mungkin ya. Jadi kita tuh harus mengembangkan diri kita. Jadi kita seperti memaksimalkan potensi yang kita punya sehingga kekurangan yang ada di diri kita itu nggak tidak terlalu tidak terlalu menonjol gitu. Jadi yang yang menjadi versi terbaik diri kita itu dari kelebihan kita yang kita kembangkan. Kemudian yang poin kedua ini yaitu berpikir positif. Nah, di samping ini ada gambar kakak-kakak dan teman-teman pasti pernah lewat lah di FYP TikTok tentang yang mereka eksperimen nasi atau beras itu dimasukin ke dalam wadah, terus yang satunya tuh dikasih perilaku yang jelek-jelek, pokoknya dikata-katain, terus yang satunya itu dikasih afirmasi-afirmasi positif, terus disayang-sayang, dikasih kena matahari lah gitu. Nah, itu kan hasilnya beda banget tuh. Nah, sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, kita juga kurang lebih sama ya kayak eksperimen ini. Kayak kalau kita terus-terusan ngejelek-jelekin diri kita, kayak atau merasa rendah diri, kayak aduh aku tuh nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa kayak gitu. Nah, kita tuh kayak otomatis kita akan menjadi apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan ke diri kita setiap harinya. Sedangkan kebalikannya kalau kita memberikan afirmasi positif tentang diri kita, jadi kita bisa lebih berkembang begitu. Kemudian yang poin ketiga itu ada terbuka terhadap kritik dan saran. Nah, ini mungkin mirip sama waktu kita, situasinya mirip sama waktu kita latihan untuk OSCE. Pasti beda banget rasanya kalau kita latihan sendiri sama latihan bareng teman. Kalau kita latihan sendiri kan kadang kita kayak kelewatan sesuatu, kayak misalnya checklist, satu checklist kelewatan, kita nggak tahu. Jadi kita tuh harus meminta bantuan dari orang lain untuk memberikan kita saran yang bisa membangun kita. Lalu yang poin terakhir ini ada feel good about yourself and be confident. Menurutku puncak dimana kita udah bisa menjadi versi terbaik diri kita itu kalau kita sudah pede, sudah confident, dan juga sudah feel good tentang diri kita. Kayak kalau misalnya kita lihat orang lain tuh yang lebih sukses atau lebih keren dari kita, jadi kita tuh nggak yang merasa rendah diri kayak iya aku pasti nggak bisa kayak dia, tapi justru itu jadi motivasi untuk kita jadi lebih baik. Dan juga kelebihan-kelebihannya kita tuh ya kita pede aja, ini kelebihanku, jadi aku pasti mantep lah di sini. Oke, next. Nah, yang terakhir ada be attractive. Nah, be attractive ini kalau menurutku ini tuh hasil yang bisa kita dapat dari kalau kita udah jadi diri sendiri, terus juga kita udah jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi di sini aku nulisnya how to be attractive. Poin pertamanya be yourself, seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi kayak ya dengan kita menjadi diri kita sendiri, kita punya keunikan sendiri, itu otomatis akan menarik gitu di mata orang. Terus yang kedua itu merawat diri. Ini aku
dapat juga waktu kemarin TFT, ada satu pemateri yang bilang kalau orang melihat kita untuk pertama kali, eh, walaupun mereka belum bicara sama kita, untuk bisa bilang kita tuh orang yang menarik, itu dilihat dari penampilannya kita. Penampilan di sini bukan maksudnya dari kecantikan kita, mungkin kayak nggak harus cantik mengikuti standar Indonesia yang putih langsing tinggi or sebagai macamnya, tapi eh, penampilan di sini tuh lebih kepada bagaimana kita tampil di depan banyak orang, bagaimana kita kelihatannya tuh rapi dan bersih. Jadi tuh orang-orang kayak senang gitu untuk lihat kita. Coba kita bayangin kayak ada dua orang, yang satu ini tampilannya tuh rapi dan bersih, kayak mungkin dia pakaiannya udah disetrika, terus juga dimasukin dengan rapi. Oh, tapi kalau mau dibilang nih dia nggak terlalu cantik mengikuti standar Indonesia ya. Mungkin dia kayak nggak cantik sesuai standar Indonesia. Nah, terus yang satunya lagi nih, dia tuh cantik mengikuti standar Indonesia, tapi dia pakai bajunya tuh mungkin kayak belum disetrika, terus kayak saat dia masuk ke dalam sebuah ruangan itu kayak acak-acakan. Nah, menurut teman-teman tuh dari antara dua orang ini, mana yang bakal teman-teman ajak untuk berinteraksi pertama kali? Yang menurut teman-teman yang lebih menarik untuk diajak interaksi itu yang mana? Coba aku mau minta pendapatnya dari siapa aja yang mau. Oke, Kak Caca catnya yang berpakaian rapi. Kalau yang lainnya, ada lagi yang mau berpendapat atau mau on mic juga nggak apa-apa. Oke, Stefani juga pilih yang berpakaian rapi. Oke, Kak Mabel juga. Oke, ya aku juga setuju sih. Terima kasih untuk pendapatnya semuanya. Aku juga bakalan pilih yang berpakaian rapi sih ya, karena kelihatannya tuh kayak enak dipandang, mungkin kayak bisa mencerminkan dirinya gitu kali ya. Terus yang ketiga dan terakhir di sini poinnya aku taruh socializing. Jadi kenapa aku kasih poin bersosialisasi di sini? Karena kita itu makhluk sosial. Ya, jadi sebenarnya sama seperti yang aku bilang sebelumnya. Jadi tuh kita kan nggak bisa melihat progres kita sendiri kalau kalau kita belajarnya sendiri. Kita tuh harus mendapat saran dan pendapat dari orang lain untuk mengupgrade diri kita. Jadi uh, kita harus upgrade setiap harinya. Mungkin kayak setiap hari ketemu orang yang baru, cari pengalaman-pengalaman yang baru. Terus juga ya menempatkan posisi lah di posisi kita untuk di setiap situasi berbeda. Itu caranya dengan bersosialisasi. Jadi sehingga kita bisa menjadi yang digambar ini menarik. Iya, garing. Oke, boleh di next. Oke, ini ada quote sebelum mengakhiri presentasiku dari Ralph Marston. You were born to be real, not to be perfect. You are here to be you, not to live someone else's life. Jadi akhir kata dari aku, tetap menjadi diri kita yang serial-realnya, karena nggak ada yang sempurna, semua manusia, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi kan jadi jangan ngikutin standar orang lain, kita tuh hidup untuk diri kita sendiri. Terima kasih, boleh di next? Ya, kalau tanya yang gampang saja ya.